Waduh, 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 lagi rame guys ya pembahasan Axis Token. Wah, gimana guys ya? Sepertinya kita harus bahas ya, oke? Karena permintaan banyak banget dari kalian. Oke, gua bakalan bahas tuntas, lebih detail, lebih dalam lagi mengenai perkembangan kasus daripada si Axis Token ini gitu kan. Dan mungkin juga gua bakal membongkar beberapa alasan bagaimana ya perubahan mindset kita gitu kan untuk dalam satu token, oke? Di sini gue bakalan bahas. Jadi kalau kalian mau lebih tahu lagi detail kebusukan, ya pada intinya ada cacatnya di Axis Token ini apa aja. Kalau kalian mau tahu, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu dan fun, fit terus, oke? Dan gue berharap kalian tetap enjoy dengan market sekarang. Buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapatin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, oke? Jadi kalau kalian juga mau belajar tentang sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, kalian juga bakalan dapetin di channel gue. Jadi sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan updatean terbaru dari video gue. Oke, dan gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa channel gue ngadain giveaway setiap bulan, dan kerennya itu hadiah setiap bulannya bertambah 1 juta rupiah. Nah, di bulan ini hadiahnya 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing akan dapetin 600.000 rupiah. Dan bulan depan otomatis bertambah lagi 1 juta, bulan depannya lagi 5 juta, bertambah lagi 1 juta, seperti itu dan seterusnya. Kalau kalian mau ikutan, syaratnya gampang aja, tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian ngetik, dan pastikan follow Instagram gua di sini Akai atau Akaindis. Ketik aja di Google, di Instagram pasti bakalan muncul. Gua bakal ngumumin di tanggal 28 Februari di tahun 2022 ya. 2022. Oke, langsung aja kita bakalan membahas mengenai token Axis Token lagi ya guys ya, karena memang lagi hangat-hangat banget beritanya. Dan banyak banget juga pesanan daripada kalian, bang, please bang, tolong buatin videonya gitu kan. Oke, gue bakalan buatin videonya. Jadi gue udah catat ya, sebenarnya gue udah catat kesalahan besar si Axis Token ini. Oke, sebelum itu gue bakalan ngajakin kalian untuk melihat chartnya. Jadi kalau misalkan chartnya, bukan chartnya ya, dalam artian segi dalam 1 jam terakhir dia ternyata nggak goyang guys ya. Dia benar-benar mengalami tetap stabil, bukan stabil sih, dalam artian mengalami kenaikan ternyata 6,39. Gue nggak tahu siapa yang beli nih, oke, siapa yang masuk pada intinya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari chart 24 jamnya memang sangat-sangat down banget, 34,36%. Jadi kalau misalkan kita ambil 7 hari terakhir, wah ternyata masih plus 581. 30 hari terakhir, wah 811%,23 ya, lumayan banget lah untuk token Indonesia lokal seperti ini. Oke, terus sebenarnya apa sih yang membuat ini tuh lagi viral banget di media sosial? Jadi ini tuh viral karena memang pelarangan ini ya. Jadi ada Bapepti Kemendak langsung resmi, jadi dia membalas bahwa jadi kayak ada suatu anak post, dia retweet gitu kan. Selamat siang, dapat kami sampaikan bahwa token Axis dilarang untuk diperdagangkan karena tidak termasuk dalam 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan dalam transaksi aset kripto di Indonesia sesuai peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2022. Terima kasih. Oke, itu. Nah, cuman sebelum itu gue bakalan lanjut, jadi biar agak runut. Jadi sebenarnya gini, gue udah catat ya, gue bakalan jelasin sesuai dengan apa yang gue catat aja tadi. Oke, jadi di sini gue bakalan bahas yang pertama, kesalahan besar si Axis Token ini. Yang pertama, Mas Anang melakukan pembohongan publik. Oke, mau nggak mau atau kalian nggak mau terima segala macam, pokoknya Mas Anang memang sudah melakukan pembohongan publik. Dan menurut gue ini ada sedikit inilah yang juga akan memberikan dampak kepada si Axis Token ini. Oke, menurut lu maksudnya apa sih bang Mas Anang melakukan pembohongan publik? Nah, ini yang gue udah pernah bahas sama kalian gitu kan. Oke, gue bakalan liatin dulu ke kalian. Nih, ada videonya yang ini nih guys. Nah, Judika kita lihat bareng. 1 miliar dia belajar pertama kali dia kripto. Nah, ini Judika megang
Oh, 1 miliar. Izin stick ya Mas Anang. Itu tuh Bang Judika kayaknya sih itu sudah dapat kiriman loh, kiriman token bukan beli loh. Kalau beli masa iya BSC-nya itu. Oke guys, jadi sebenarnya itu adalah yang gue udah pernah share juga, bahwa sebenarnya kesalahannya Mas Anang itu adalah tidak mau jujur gitu kan. Seandainya Mas Anang bilang, oh ini gue kasih nih sama si di Bang Judika nih gitu kan, kali aja to the moon, kali aja apa segala macam cuan. Nah it's okay kalau kayak gitu, bener-bener jujur. Yang jadi persoalannya adalah Mas Anang bilang bahwa membeli token. Nah itu justru, nah sedangkan kalau misalkan kita lihat daripada smart chain-nya daripada Bang Judika itu 0. Nah jadi nggak masuk akal dong. Otomatis berarti apa? Ditransfer ke langsung dari walletnya langsung gitu. Jadi developer mentransfer ke walletnya si Bang Judika, diisiin gitu kan. Nah itu berarti bukan membeli gitu. Kecuali kalau misalkan memang dia di belakang dia langsung bayar ke developernya, nih gue bayar deh beli gitu kan. Nah yang jadi persoalannya adalah dia membeli 1 miliar token. 1 miliar token tuh berapa sih gitu kan? Sekelas Bang Judika loh, sekelas Bang Judika gitu kan, atau sekelas Bang Aril gitu kan. Masa 1M doang, 1M token, bukan 1 miliar token doang gitu kan. Bukan beli 1 miliar pakai rupiah, bukan 1 miliar nih. Kalau misalkan dia membeli 1 miliar, wah amazing sekali sih itu woy, amazing itu woy. Nah, tapi ini adalah yang kalau misalkan kalian bilang, wah lu kok kayak gitu sih Bang, ya nggak apa-apa, karena memang kenyataannya seperti itu. Dan itu sudah real fakta, bukti bahwa Mas Anang bilang membeli kan gitu. Itu udah nggak bisa ditolak lagi, dibantah lagi, membeli. Nah itu termasuk adalah pembohongan publik terhadap tokennya sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Terus gue bakalan bahas yang kedua adalah dilarang diperdagangkan di Indonesia karena desas-desus akan tembus Indodax. Oke. Jadi sebenarnya menurut gue adalah pelarangan ini, jadi diperdagangkan memang ini siapa namanya? Jadi diperdagangkan ini sebenarnya sih dari pihak Bapepti memang ini kan. Jadi gini, diperdagangkan ini maksudnya adalah gini. Jadi kan di Indonesia itu baru bisa yang diperdagangkan, yang diakui itu 229 aset kripto. Dan sedangkan si ASIC token ini kan baru launching kan, baru rilis gitu kan. Jadi memang dia tidak terdaftar di Bapepti nomor 7 tahun 2020 gitu kan. Nah, karena dia si ASIC token ini dia gencar-gencar banget mempromosikan. Kalau kalian masuk di grupnya juga, bahkan di situ benar-benar wah dibombardir lah dengan perkataan yang akan list di Indodax, dan itu melebar kemana-mana gitu kan. Jadi dan kalau misalkan kalian lihat banyak pemberitaan, berita lokal segala macam. Jadi hype banget tuh. Nah, namanya juga Bapepti, ya pasti dia juga bentar nih, karena ini kan belum diperdagangkan, belum ada pengawasan dari Bapepti nih, hati-hati gitu kan. Setidaknya memang ada kayak gini, ya itu wajar banget dari pihak Bapeptinya gitu kan. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah karena desas-desusnya ingin rilis di Indodax atau di toko kripto lah atau apalah segala macam exchange Indonesia. Nah, itu kan mereka kan di bawah naungan Bapepti ya. Gitu kan. Seharusnya ini diurus dulu Bapeptinya gitu kan. Maksudnya izinnya dulu harusnya. Makanya gue udah bahas di sini nih. Nah, syarat masuk Indodax di bawah pengawasan Bapepti ya otomatis harus pengajuan izin edaran di Bapeptinya langsung gitu kan. Jadi si ASIC token ini harusnya mengurus itu dulu gitu. Baru yang anak-anaknya atau holdersnya ini bilang, "Oh, kita menuju ini segala macam." Ya, it's okay lah gitu kan. Nah, cuman jadi persoalan tahu sendiri lah namanya pemerintahan Indonesia. Ini lu tinggal di Indonesia, woy. Lu agak susah kecuali kalau tinggal di Vietnam. Jadi lu selama tidak merugikan orang lain gitu kan, ya lu bisa aja tanpa ngurus izin segala macam gitu. Nah, tapi nilai plusnya ini, dalam artian nilai plusnya adalah kalau misalkan memang tidak didesas-desuskan di di exchange Indonesia, ini sih nggak masalah karena dia kan kita bisa beli di di PancakeSwap gitu kan. Dan itu nggak ada persoalan apa-apa di dalam dunia Bapepti atau apapun gitu kan. Yang penting tidak di Indonesia gitu. Jadi kalian bebas aja sih sebenarnya membeli token ASIC token ini. Enjoy aja gitu kan. Yang jadi persoalannya itu aja sih sebenarnya adalah
dia tidak melakukan pengurusan izin Bapeptinya dulu, naungan Bapeptinya dulu, baru mau langsung digedor-gedorkan untuk rilis di exchange Indodax atau di toko kripto. Nah itu sebenarnya gitu yang agak sedikit cacat di situ menurut gua gitu kan. Tapi namanya media ya seperti itu ya. Oke, nah terus kalau misalkan Nah ini kan anemonya banyak membludak nih, banyak banget influencer, lu tahu sendiri kan. Ada di sana tuh banyak banget menurut gua, ada Bang Yonglek, terus ada Mas Ariel, Judika dan anaknya, belum lagi Bang Atta, belum lagi siapa pun di sana gitu kan. Ya memang benar-benar digembor-gemborkan banget gitu kan, dan itu menjadi viral. Belum lagi YouTuber cryptocurrency banyak banget yang membahas token ini segala macam gitu kan. Jadi benar-benar sangat-sangat dalam arti viral banget lah token Axis token ini. Meskipun gue juga bahas, termasuk gue bilang sini, termasuk AKNDIS meskipun kesannya negatif kan. aduh kena karma kayaknya enggak. Seperti itu. Oke, jadi memang di sini gue juga mau bahas persoalan gini guys. Jadi kan ada yang bilang di kolom komentar gue, "Bang, lu pilih mana?" gitu kan. Lu pilih bahwa lu bangun komunitas dulu atau izinnya dulu, atau lu ngurus berkasnya dulu baru bangun komunitasnya. Lu pilih yang mana, Bang? Lah, kalau misalkan gue terus dia bilang kayak gini, "Ya mendingan gue pilih nomor 1 dong, Bang. Utamain komunitas dulu baru perizinan." Lah, terus gue mikir bahwa oke, itu pikiran simple lu gitu kan. Nah, kalau misalkan harusnya project tuh mikirnya jangka panjang. Harusnya tuh ya ngurus perizinan dulu. Tau nggak urus perizinan ini apa fungsinya? Agar orang para yang ngehold ini itu percaya, trust kepada token ini, baru bangun komunitas. Kalau misalkan bangun komunitas dulu terus urus perizinan, komunitas udah hype banget nih segala macam, pas izinnya nggak tembus, namanya bodong kan jadinya. Ngerti nggak? Jadi please, nah itu kan kalau misalkan komunitas dulu, kalau hype segala macam, udah banyak yang take profit apalah segala macam, taunya izinnya nggak bisa keluar, kan kacau. Yang kalau misalkan project atau developer yang cermat, cerdas gitu kan, bener-bener dia ngurus izinnya dulu, izin negara ya, izin negaranya, maksudnya yang berlaku di negaranya gitu kan, berbeda di negara orang lain. Kita tahu sendiri kan negara gitu tuh buset dah, banyak sekali guys yang harus dilewatin gitu kan, mempersulit sekali gitu kan. Wah, gue nggak tahu gitu. Nah, pada intinya ya, kalau misalkan dia mau berpikir panjang banget nih, nih project Axis token bakalan panjang nih perjalanan, ya otomatis dia harus berpikir developernya ngurus izinnya dulu, agar orang percaya baru bangun komunitas. Komunitas itu bakalan ikut sendiri guys. Seperti itu pembahasannya. Nah, terus yang ketiga adalah memang sih, kalau mumpung bahas izin Bapepti ya, gue mau bahas ini. Nah, kalau misalkan kita lihat daripada timelinenya di sini sendiri, sebenarnya dia bilang di sini kuartal pertama, gue nggak tahu nih bulan ketiga atau bagaimana ya. Dia sih dibilang di situ bahwa ada lisensi Bapeptinya gitu. Jadi otomatis memang sebenarnya mungkin dalam fase pengurusan atau apa segala macam, cuman lebih keduluan karena digebor-gebor banget sama holdersnya mungkin, terus apalagi segala macam untuk rilis di Indodax atau di toko kripto. Jadi wajar banget dari pihak Bapepti melakukan postingan seperti itu, sangat wajar gitu kan. Oke, dan itu sebenarnya untuk pewajaran yang pemunculan seperti itu atau tagline seperti itu sebenarnya dalam artian bukan menganggap hal minus ya, bukan. Jadi benar-benar bahwa ini jangan terlalu diinin dulu, hati-hati kayak gitu. Itu cuma kayak kalau misalkan bahas orang tuh mungkin rambu kuning kali ya. Oke, pelan-pelan aja, pelan-pelan dulu, urus dulu nih baru kalau misalkan udah ngurus izin aman. Nah, kembali lagi tadi, kalau misalkan udah ngurus izin, pasti komunitasnya lebih solid, lebih percaya gitu kan. Pasti gue juga dimaki-maki, wah tuh kan bang lu kayak gini ya kan tuh. Aduh, Indonesia mah kayak gitu ya guys ya. Terus yang ketiga adalah memang untuk si Axis token ini proyeknya masih terdengar asing dan aneh gitu kan. Maksudnya asing aneh kan, ini kan lagi membawa congklak apa sih namanya? Bentar gue lihat dulu ya. Congklak. Ini kan congklak budaya Indonesia banget, tradisional Indonesia banget gitu kan. Kalau misalkan marketnya orang Indonesia,
tok aja, maksudnya market Indonesianya aja gitu. Mungkin orang terbiasa dengan memainkan ini gitu kan. Tapi kalau misalkan memang dia mau global, jadi ini mungkin terdengar seperti kayak asing banget gitu kan. Kayak apa sih ini token apa, maksudnya kayak apa sih ini, game-game apa sih kayak gitu guys. Jadi memang harus benar-benar dari pihak developer ASICS Token, jadi benar-benar harus menggemborkan bahwa ini adalah permainan Indonesia dan asik, dan kalian juga bisa dapat cuan dari sini karena ini kan game play to earn ya kan. Seperti itu. Nah, terus ada yang keempat nih, kasus ajakan mama yang membeli tapi belum diedukasi cara menjual tokennya. Jadi kan lagi hype banget nih si ASICS Token gitu kan. Bahkan ada Mbak Ashanti lagi mengajak kayak berajak kumpul-kumpul segala macam untuk membeli si token ASICS Token ini gitu kan. Nah, jadi di situ di beritanya banyak banget yang bilang bahwa lah itu kan diajarin cara membelinya doang, belum nggak diajarin sama menjualnya. Lu tahu sendiri kan mama seperti apa gitu kan. Mungkin kalau misalkan mama milenial yang sudah terbiasa dengan yang seperti ini gitu kan, ya it's okay banget gitu. Tapi kan yang persoalannya kan yang kebanyakan misalkan orang-orang di kampung atau orang-orang yang benar-benar kayak nggak melek terhadap dunia IT atau dunia media sosial seperti ini, ya benar-benar ya ikut-ikutan toh aja gitu, terus tiba-tiba hilang uangnya, protes. Lu tahu sendiri kan mama tuh hebatnya kayak gimana, minta ampun gitu kan. Nah, terus yang terakhir ya, mungkin yang kelima, menurut gue ini sebagai saran aja, sebagai dari gue pribadi, Akaindis yang memang pribadi mungkin sayang terhadap developer ASICS Token, dan karena memang ini adalah token Indonesia, jadi gue harap kalian semua sabar aja dan tetap harus bisa membuktikan ini tuh bisa dilewatin. Jadi kalau kalian mau lebih agar orang bisa percaya sama kalian kembali gitu kan, ya otomatis kalian harus mengurus izinnya dulu. Terus habis itu apa lagi namanya ya, ya pokoknya urus aja dalam hal apa aja sih sebenarnya yang menghalangi. Kalau misalkan persoalan komunitas, kalian sudah disupport banyak banget, YouTuber juga banyak banget support ASICS Token, dan apalagi influencer yang dekat banget sama Mas Anang itu rata-rata mensupport juga. Jadi kalau misalkan ada yang masih bilang wah mendingan bangun komunitas, enggak. Sebenarnya kalau menurut gue tantangan terbesarnya adalah ini dari ASICS Token. Yang pertama adalah mengurus perizinan, terus perilisan daripada di exchange Indodex ini pertama kan kita di Indonesia nih, jadi harusnya diurus dulu kan. Kita tahu sendiri kan ribet banget kalau di Indonesia ngurus apapun. Harusnya lebih fokus ke situ aja, perizinan apalah segala macam. Kalau udah itu perizinan, gila. Gua rasa mungkin makin solid aja atau makin lebih menggemparkan lagi, karena ya kita tahu di backup dengan influencer yang sangat-sangat popularitas di Indonesia seperti itu. Tinggal pembuktian aja sih sebenarnya gitu. Dan apakah si developernya juga sanggup dengan hal itu gitu kan. Kalau misalkan gue lihat di situ memang untuk persoalan daripada tata letaknya kan Mas Anang kan cuma sebagai komisaris gitu kan. Nah, tinggal yang anak-anak yang ini nih, yang semua misalnya CEO-nya atau apalah segala macam, engineering-nya atau apalah segala macam. Nah, itu semoga aja bisa nambah tim lagi atau nambah lebih gerilya lagi terhadap pembuktian proyeknya seperti itu. Udah gitu aja sih pembahasan untuk daripada ASICS Token ini, kayaknya lama banget ya. Pada intinya seperti itu aja ya. Kalau misalkan banyak yang baper dengan video gue, it's okay, gue selalu menerima apapun. Pada intinya gue selalu jujur dengan apa yang gue mau katakan, dan gue nggak ada dipengaruhi, dibisikin atau ditindihin dengan orang-orang di belakang. Gue nggak ada. Ini pure pribadi gue secara pribadi, dan gue nggak pernah dijadiin sebagai boneka. Gue nggak pernah, gue nggak mau. Gue punya prinsip, tetap prinsip gue di jalan yang benar menurut gue. Oke, seperti itu aja pembahasannya untuk ASICS Token, dan enjoy selalu aja ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman developer di Indonesia yang lainnya untuk segera mengurus perizinan atau apa segala macam sebelum dilirik-lirik lagi daripada pihak Bapepti. Oke, gitu aja. Titip salam sama keluarga kalian, dan sebelum kalian close video ini tekan tombol tekan tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan notifikasinya. Oke, dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.